Selamat pagi. Jess, saya senang sekali dengan komen-komen di Facebook yang ditulis oleh Ibu Leo. Ya, kemarin Ibu Leo bilang waktu Eropa dan dia mendapatkan hasil dari tes sehatnya dia. Hari ini sekarang dia berusia 70 tahun ke atas dan ditelepon sama dokter, kok bisa gitu. Nah, sekarang kamu tak tunjukin komen berikut. Ini Jumat pukul 16.49 ya. Nah, beliau dikatakan di saya masih jam 10.30. Waktu Eropa tentunya. Hari Jumat waktu Eropa. Di saya jam 16.49 berarti hampir jam 5 sore ini ya. Nah, beliau masih jam 10.30. Kamu baca nih. Hebat ini. Nah, baca Jess. Ya, pagi Bang Jess. Di saya masih jam 10.30. Sejak mengikuti pola dari Bang Jess, banyak sekali perubahan di tubuh saya. Penyakit hilang. Nah, kenapa? Karena fokusnya bukan di penyakit. Makanya maaf banget ya Jess, kalau kamu tanya, bagaimana dengan asam urat? Bagaimana dengan asam lambung? Bagaimana dengan hipertensi? Bagaimana dengan cuci darah? Bagaimana dengan kreatinin? Bagaimana dengan jantung? Bagaimana dengan darah tinggi? Bagaimana dengan ini itu saya tidak pernah tanggepin. Karena itu bukan fokus saya, itu fokusmu. Kalau fokus yang saya ajari, fokusnya kepada solusi. Fokusnya kepada kesehatan yang kamu harus jalankan. Itu fokusnya yang betul. Ingat loh, di dunia ini ada hukum yang namanya hukum fokus. Di mana fokusmu berada, maka kamu akan diseret menuju ke sana. Kalau fokusmu ke utang, maka kamu akan semakin banyak utang. Fokusmu ke kaya, kamu akan menjadi kaya. Itu udah hukum, nggak bisa dibantah. Ya, penyakit hilang dan seminggu ini saya baru sadar kalau sakit dan linu-linu di gigi yang sudah bertahun-tahun hilang. Padahal dokter giginya, nah ini dokter giginya anaknya sendiri nih. Dokter giginya anaknya sendiri bilang sakitnya karena umurnya 76 beliau. Jadi gak bisa diapa-apain. Gusi turun akibatnya terasa linu, tiap sikat gigi sakit dan linu. Ini sekarang total hilang. Ya, kenapa kok itu bisa hilang? Ingat loh, gula di kulit itu munculnya eksim. Gula di darah itu munculnya diabetes. Gula di gigi itu munculnya adalah sakit gigi, lubang gigi. Gula di otak itu munculnya Alzheimer. Nah, saya ngajarin tidak makan malam, tidak makan pagi. Berarti kamu menyetop asupan. Artinya, yang kamu biasa asupkan ke dalam tubuhmu yaitu ganjil-ganjil perut itu, gula-gulaan itu. Apa Pak kok disebut gula? Saya udah enggak minum gula loh Pak. Nah, nasi itu gula, gorengan itu gula, cemilan itu gula, jajanan itu gula, kue itu gula, gorengan-gorengan itu gula, minuman-minuman manis itu gula, minuman-minuman berenergi itu gula. Tubuhmu enggak kenal sebutan tadi, tubuhmu hanya mengenalnya itu gula. Nah, ini yang dialami oleh Ibu Leo ini. Luar biasa. Saya kalau baca banyak orang sembuh ginjal, lambung, dan organ tubuh, dan lain-lain. Tapi sakit di gigi belum pernah. Ya Bu, belum pernah. Karena mereka enggak mengalami. Ini Ibu memberi testimonial yang saya bisa terima sekarang ini. Ya, nah ini saya buktinya beneran. Sudah beberapa minggu ini tidak sakit lagi. Tapi kondisi gigi masih sama, hanya nggak sakit. Ya, betul Ibu. Itu suplemen yang saya minum, propolis, probiotik ya, dan royal jelly powder, boleh royal jelly powder. Itu bisa kan madu dan manis. Apakah boleh dimakan kalau perut kosong? Madu boleh dimakan di siang hari, jangan di pagi hari. Ya, karena tetap yang namanya madu itu isinya juga karbo, gula masalahnya. Ya, kita enggak pernah tahu madu itu kadar airnya berapa kan kita enggak pernah tahu. Tapi lebih aman dimakannya siang kalau memang mau minum manis, makan manis. Siang di antara jam 1 sampai jam 6 sore itu gula boleh diminum enggak masalah, dimakan enggak masalah. Ya, lain saya juga minum glutathione liposomal glutathione ya, vitamin D3K2, MCT, omega 3. Oh, ini ada tambahan lagi ya.
Kalau makannya ikan, kayak saya suka makan ikan, omega 3-nya sebetulnya bisa diasup dari ikan. Sayangnya sudah tidak minum, sayangnya sudah, apa ini bahasanya ini, enggak kelihatan ini. Apa ini? Sayangnya sudah tidak minum racikan macin karena ongkir. Ya, ongkirnya mahal masalahnya ke Eropa. Ya itu dia, ongkirnya mahal. Ibu udah berapa lama minum ini? Ya Jess, ini kekuatannya sangat luar biasa loh. Itu luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini Bu Leo ya. Memang Jess, nggak gampang. Kirim ke Amerika saja, paketnya belum tentu nyampe karena harus masuk dalam ekspor. Ya, kirim ke Amerika saja, paket belum tentu nyampe dan resiko paket dibuang itu ada. Itu aja harus bayar 2.700.000. 10 box itu, 10 box racikan macin. Dikirim ke Amerika, bayarnya 2.700.000. Belum tentu nyampe menurut kantor pos. Padahal pakai EML ya. Apa itu EML itu namanya itu? Pengiriman kilat gitu lah pokoknya. Nah, kemudian ketika paket nyampe, orang yang menerima harus membayar pajak pengambilan paket itu. Jadi cukup resiko Jess kalau kekirim ke Eropa itu. Saya jujur mendapat laporan-laporan dari luar itu, yang mengirim itu biasanya just tip. Ya bukan langsung dipaketkan begitu, tapi just tip. Dari siapa yang pergi ke Amerika, siapa yang pergi ke Eropa, nah keluarganya membawa dari sini, dimasuk, dideklar begitu, dan kemudian dibawa ke sana. Kalau ke KL, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Singapura, masih bisa dikirim aman, tidak ada masalah. 3-5 hari nyampe. Cukup mahal ya, cukup mahal. 700, kalau ke Singapura sekitar 400.000, kalau ke Taiwan sekitar 700.000, kalau ke KL sekitar 600.000-an paket menuju ke sana. Nah, saya belum menemukan pengiriman selain kantor pos yang paling aman kalau saya bilang. Kalau yang lain saya enggak tahu apakah kebiasaannya teman-teman untuk mengirim ini lewat paket apa, saya enggak tahu. Ya, yang paling sering adalah keluarga dari Indonesia membelikan, dan kemudian pas ada keluarga yang berangkat, nah mereka just tip. Itu yang sering kali dilakukan. Makanya kamu kalau lihat update saya, ada yang sampai ke Melbourne ya, mereka minum racikan itu di depan pemandangan pas udara dingin, dia sasetnya itu, terus kemudian ada yang ditumpuk dengan segitu banyaknya teh yang ada di negara-negara, dia punya banyak, salah satu yang dia banggakan adalah racikan macin yang terus dia konsumsi. Gitu. Karena apa? Manfaatnya, Pak. Kamu kalau minum racikan macin itu manfaatnya menutrisi. Isinya adalah mineral dan vitamin, sehingga menutrisi tubuh. Nah, kalau kamu mengikuti pola yang saya sampaikan, tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, nah itu akan membantu metabolis tubuhmu. Ya, kan inti dari hidup itu, kalau kamu mau membenahi diri itu, yang pertama adalah kamu melaparkan. Di atas 16 jam harus dilaparkan. Tubuh ini dilaparkan di atas 16 jam. Saya kaget loh, baru ada penelitian yang saya belum pernah tahu selama ini. Terus kemudian saya mengikutinya, saya kaget. Karena apa? Sudah ada rumah sakit keajaiban dunia. Itu saya baru menemukan kemarin, dikasih tahu sama saudara saya. Tim saya dari Jawa Timur. Kasih tahu. Ini Pak, ini ada rumah sakit keajaiban, dan saya ketika membaca bagaimana caranya, tidak makan. Jadi ada rumah sakit yang pasiennya tidak makan untuk mengalami keajaiban. Nah, saya udah mengajari kamu dari 8 tahun yang lalu, tidak makan malam, tidak makan pagi. Kenapa makannya di jam 1 sampai jam 6? Ya karena itu saat otak kita ada dalam kondisi beta. Jadi kondisi itulah di mana kita waktunya untuk mengasupkan makanan yang bisa membentuk kesehatan di dalam tubuh kita masing-masing. Gitu. Nah, yang diasupkan apa? Kalau kamu udah kena metabolic syndrome, komplikasi, ya mau tidak mau telur, ikan, daging, dan seafood. Menghilangkan gula, karena gulanya bisa dipecah dari telur, ikan, daging, dan seafood yang kamu makan. Itu caranya yang paling simpel. Minumnya racikan macin.
Gitu, itu nggak bisa ditawar itu. Ya,